Hari Suci Saraswati. Kata Saraswati berasal dari kata Sara, berarti dia yang memberi esensi atau arti. Swa berarti diri sendiri, dan Ti berarti dia yang mengetahui. Arti lengkap kata Saraswati adalah sesuatu yang memiliki dan mempunyai sifat memberi dan mengalirkan secara terus-menerus air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati merupakan simbol dari kekuatan ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam menciptakan atau menurunkan ilmu pengetahuan. Kekuatan ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam manifestasinya dilambangkan dengan seorang dewi yang cantik bertangan 4 dengan memegang alat musik, genitri, pustaka suci, serta bunga teratai. Selain itu, Dewi Saraswati merupakan saktinya Dewa Brahma, yaitu Sang Dewa Pencipta. Adapun lambang atau simbol Dewi Saraswati. Pertama, wanita cantik merupakan simbol dari kekuatan yang indah, menarik, lemah lembut, dan mulia. Wanita yang mempunyai ciri-ciri tersebut merupakan dambaan atau idola setiap orang. Di sini ada semacam proses keinginan untuk mengadakan pendekatan secara utuh. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap Sang Dewi dengan menempuh proses belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sosok cantik untuk menggambarkan Dewi Saraswati hanyalah sebuah arti simbolis bahwa cantik itu menarik. Oleh sebab itu, maka Dewi Saraswati merupakan dewi ilmu pengetahuan yang akan menyebabkan manusia tertarik untuk mempelajarinya. Ketertarikan di sini bukanlah dari sisi fisik atau biologis, melainkan dilihat dari segi etik religius. Kedua, genitri. Genitri merupakan simbol dari keabadian dan tidak terbatasnya ilmu pengetahuan untuk dipelajari. Ketiga, pustaka suci atau lontar merupakan simbol dari ilmu pengetahuan suci. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan tersebut baik untuk dipelajari. Setelah ilmu pengetahuan didapat, maka penggunaannya pun perlu disesuaikan dengan tepat dan berhasil guna sehingga menghasilkan manfaat yang berguna bagi kehidupan orang banyak. Keempat, ada teratai. Teratai merupakan simbol kesucian ide Sang Hyang Widi-Wasa. Hal ini karena bunga teratai mempunyai keunikan tersendiri. Hidupnya bunga teratai di 3 alam. Pertama, alam lumpur, kedua, alam air, dan ketiga, alam udara. Oleh sebab itu, ketiga alam tersebut adalah bur, buah, dan swa yang disebut dengan Tribuana. Walaupun hidup di alam air, bunga teratai tidak basah, sehingga dipakai simbol kesucian serta bebas dari keterikatan. Kelima, angsa. Angsa merupakan simbol dari kebijaksanaan. Sebagai lambang kuasa dari ide Sang Hyang Widi-Wasa, angsa dalam mencari makanan dapat memisahkan antara makanan dan lumpur. Dengan demikian, angsa merupakan adanya sifat wiweka yang berarti dapat membedakan atau memisahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Keenam, alat musik merupakan simbol budaya yang tinggi. Artinya, ada nilai kesenian merupakan alat penghibur di saat pikiran sedang kacau atau gelap.
Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai alat musik yang bisa menghibur di kala kegelapan. Ilmu pengetahuan juga merupakan simbol keindahan dinikmati sepanjang hidup. Hari Suci Saraswati diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung. Pada hari Sabtu Wuku Watu Gunung, semua pustaka, terutama Weda dan sastra-sastra agama, dikumpulkan sebagai lambang stana pemujaan Dewi Saraswati. Namun, seiring perkembangan zaman, tak hanya Weda dan sastra-sastra agama saja yang dikumpulkan, melainkan buku-buku yang digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan juga dapat dikumpulkan. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan dalam upacara Hari Saraswati adalah: pertama, upacara pemujaan Saraswati dilakukan pada pagi hari atau sebelum tengah hari. Kedua, sebelum upacara Saraswati dan sebelum lewat tengah hari tidak diperkenankan membaca dan atau menulis mantra dari kesusastraan. Bila melanggar, dapat dipercayai hasilnya tidak mendapat Kertawaranugraha dari Sang Hyang Aji Saraswati. Ketiga, bagi umat yang melaksanakan Brata Saraswati secara penuh, tidak diperkenankan membaca dan menulis selama 24 jam. Keempat, dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan atau pangweruh, agar senantiasa dilandasi dengan hati yang jernih serta pikiran astiti bakti kehadapan Sang Hyang Saraswati, dan termasuk merawat perpustakaan baik berupa buku-buku dalam segala jenis maupun lontar-lontar yang dimiliki.